Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini dapat melaksanakan yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gelombang 1 tahun 2024. Kita ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya pada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Fitriadi selaku Ketua Panitia beserta tim Pak KTU dan dari bagian umum kepegawaian serta bagian akademik. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Fitriadi, Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Isra Ahmad Syah, Bapak Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Analian Syah, serta pimpinan Prodi Ekonomi Syariah, Ketua Prodi Ibu Dr. Nilam Sari, Sekretaris Prodi Ibu Ayumiati, kemudian Prodi Perbankan Syariah, Ketua Prodi Ibu Dr. Nevi Hasnita, Sekretaris Prodi Bu Inayatillah, kemudian Prodi Ilmu Ekonomi, Ketua Prodi Bu Cud Dian Fitri, Sekretaris Prodi Bu Ana Fitria, serta Ketua Laboratorium Bapak Hafiz Maulana dan Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Efri Yeni, serta Senat Fakultas Bapak Dr. Muhammad Adnan. Bapak Ibu para dosen, tenaga pendidikan, serta para tamu undangan yang alhamdulillah pada hari ini berhadir membersamai kita, Bapak Sugito, Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah, dan Pak Bambang Waringin dari PT BPS Arta Sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya, serta yang berbahagia tentunya adik-adik peserta yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adik-adik para peserta yudisium, hari ini kita sudah sampai ke yudisium kali ke-20 setelah FEBI didirikan pada tahun 2014. Ingin kami ingatkan kembali apa yang menjadi ruh ataupun visi dari fakultas kita. Dan ini kami harapkan adik-adik semua setelah Anda nanti dinyatakan lulus menjadi alumni FEBI, tetap kita pegang bersama, dan ini menjadi orientasi kita bersama untuk pengembangan fakultas ke depan. Visi kita adalah ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama, kita ingin menjadi unggul. Alhamdulillah, di peringkat institusi UIN Araniri sudah diiktiraf menjadi universitas unggul. Nah, unggul artinya kita berupaya secara sistematis, terukur dan terpadu dalam pengembangan fakultas dan sivitas akademika, mahasiswa dan alumni, sehingga kita semua direkognisi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua adalah Islami. Islami artinya kita melakukan upaya-upaya pengintegrasian, integrasi nilai-nilai Islami, bukan saja dalam pembelajaran yang sudah adik-adik semua lalui selama 4 tahun di fakultas kita, akan tetapi juga di dalam proses kehidupan sosial bermasyarakat kita. Kami inginkan adik-adik tetap menjaga nilai-nilai Islami yang telah kami tanamkan selama Anda menjadi mahasiswa di fakultas kita. Kemudian bertaraf internasional. Nah, adik-adik sekalian,
setelah UIN Araniri memperoleh akreditasi unggul, Pak Rektor mengajak kita semua, mendorong kita untuk menjadikan UIN Araniri sebagai World Class University ataupun WCU. Jadi program-program internasionalisasi akan marak kita lakukan. Dan beberapa tahun ini, ya di tahun ini, tahun 2023 yang lalu kita sudah melakukan berbagai program-program internasional. FEBI sudah mengambil inisiatif ya, menjadi fakultas termasuk yang terawal untuk membuka kelas internasional. Mungkin Anda tidak rasakan ya, tapi adik-adik di bawah Anda ada kami pilih satu unit ya dari setiap prodi untuk masuk ke kelas internasional. Di situ kita ajarkan dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga sudah menjalin hubungan dengan berbagai universitas ya di luar negeri. Mahasiswa dan dosen dari International Islamic University Malaysia telah datang ke kampus kita untuk mengikuti program Islamic Economic Training Camp. Jadi programnya kita buat di Banda Aceh dan di Sabang. Kemudian kita juga menerima student mobility dari University Malaya. Pas di bulan yang lalu mereka melaksanakan aktivitas dan kita menjadi tuan rumahnya. Kita juga sudah pergi keluar ya, membawa mahasiswa FEBI untuk kita expose dengan lingkungan kampus yang ada di luar negeri. Nah, adik-adik yang berbahagia, kami harapkan setelah Anda lulus nanti menerima ijazah, kami harapkan Anda tidak diam ya. Kalau bisa sambung studinya di luar negeri. Selanjutnya, ini yang menjadi roadmap kita ya. Apa yang akan kita lakukan ke depan sesuai dengan rencana induk pengembangan fakultas kita, mulai dari didirikan pada tahun 2014 sampai 2030 nanti ya, ada 3 tahap pengembangan. Tahap yang pertama ini sudah kita lalui ketika FEBI didirikan angkatan pertama itu tahun 2014 ya. Sampai 2020 ini adalah tahap penguatan tata kelola, kapasitas, dan pengembangan fakultas. Kemudian kita sudah sampai di tahap kedua, yaitu tahap penguatan daya saing regional. Nah, di sini FEBI sudah kita dorong adik-adik sekalian untuk mampu berteman dengan kampus-kampus di nasional dan juga di regional Asia Tenggara. Beberapa kerjasama sudah kita lakukan, diantaranya dengan International Islamic University Malaysia, kemudian dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kita akan juga sedang merintis ya kerjasama dengan Universiti Malaya. Nah, adik-adik semua, ini tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah agar kita mampu menyiapkan lulusan-lulusan yang mempunyai daya saing ya, yang mampu berkompetisi nanti di peringkat nasional dan juga kalau bisa di peringkat internasional. Nah, kita akan menuju tahap ketiga ya, tidak lama lagi. Ini tahap penguatan daya saing global. Nah, di sini seperti saya sampaikan tadi, Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman ingin melakukan percepatan ya. Kalau kita harapkan 2030 kita sudah direkognisi secara global, beliau inginkan agar World Class University ini bisa kita capai dalam 2 tahun ini. Mohon kerjasama dan sumbangsih ya serta kolaborasi kita semua. Berikutnya ingin kami sampaikan, adik-adik sekalian, lulusan pertama FEBI itu tahun 2014 ya. Karena FEBI ini adalah lanjutan ataupun pemisahan ya dari Fakultas Syariah dan Hukum ya. Jadi sebelumnya kita ada mahasiswa D3. Ketika D3 Perbankan Syariah, ketika FEBI menjadi sebuah fakultas, nah mereka kita bawa ke FEBI. Jadi lulusan kita yang pertama adalah lulusan dari D3 Perbankan Syariah. Sampai hari ini
tahun 2023 dan kita masuk ke tahun 2024, jumlah lulusan yang sudah kita hasilkan sebanyak 2.360 lulusan, di mana lulusan yang terbanyak adalah dari prodi perbankan syariah. Prodi perbankan syariah sudah menghasilkan 1.084 lulusan. Kemudian prodi ekonomi syariah sudah menghasilkan 924 lulusan. Dan prodi ilmu ekonomi sudah menghasilkan 352 lulusan. Jadi totalnya alumni yang sudah dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berjumlah 2.360 orang alumni. Ini menjadi tantangan besar kita adik-adik sekalian, karena kalau kita melihat ya bagaimana struktur tenaga kerja Aceh ya, khususnya lapangan pekerjaan kita pada hari ini, berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik ya, itu kira-kira ada penduduk dengan usia kerja ya, penduduk dengan usia kerja itu lebih kurang 3.992.000 orang ya, ataupun 3 jutaan ya, 3 juta penduduk dengan usia kerja. Nah, yang terserap itu ya, yang angkatan penduduk kita, penduduk dengan usia kerja 3.992. Kemudian angkatan kerja itu 2.599 ya. Nah, yang bekerja sekitar 450.000 orang ya. Nah, memang tahun ini terjadi peningkatan 85.000 orang yang bekerja. Nah, yang menjadi masalah adalah pengangguran kita yang juga masih tinggi di Provinsi Aceh, yaitu 149.000 orang ya, ataupun kita genapkan menjadi 150.000 orang. Nah, jadi adik-adik sekalian, FEBI hari ini meluluskan sekitar 146 orang lulusan ya. Nah, Anda semua ini akan masuk nanti kemana kira-kira? Bekerja atau pengangguran? Nah, ini yang menjadi tantangan kita adik-adik sekalian. Setiap kali universitas meluluskan mahasiswanya, angkatan pengangguran itu juga akan bertambah. Nah, untuk itu kami harapkan Anda tidak berlama-lama menikmati, paradigmanya harus sudah berubah ya. Jadi status Anda hari ini bukan lagi mahasiswa. Anda sudah, kalau ditanya orang, bukan lagi mahasiswa, apa pekerjaannya? Sudah menjadi tidak bekerja kalau tidak ada pekerjaan. Jadi tidak boleh lama-lama di dalam status pengangguran Anda. Di FEBI kami membekali mahasiswa, karena kalau kita berharap nanti di slide berikutnya, pekerjaan itu bisa di sektor formal dan bisa di sektor informal ya. Nah, di FEBI profil lulusan yang kita targetkan itu di samping memiliki kemampuan-kemampuan yang bersifat teknis pengetahuan terkait dengan bidang ilmu masing-masing, bidang ilmu ekonomi syariah, perbankan syariah, dan ilmu ekonomi, kami juga membekali adik-adik semua dengan profil tambahan ya, yaitu memiliki kemampuan berwirausaha ataupun entrepreneurship ya. Nah, inilah yang kami harapkan. Kalau pekerjaan di sektor formal agak kewalahan, maka adik-adik sekalian harus sudah punya bayangan ya, kira-kira setelah Anda menjadi lulusan FEBI, apa yang Anda akan lakukan setelah ini? Apa yang Anda lakukan besok?
apa yang akan Anda lakukan minggu depan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu hari ini kita tidak bisa lagi mengharapkan dari pemerintah ya, dalam bentuk PNS ataupun mengharapkan dari sektor industri ya. Karena lapangan kerja juga terbatas ya. Sini ada Pak Sugito misalnya di Hikmah Wakilah ataupun di BPRS Arta di Pak Bambang, kira-kira berapa yang mampu diserap? Kan tentu tidak banyak ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kemampuan untuk melakukan entrepreneurship itu harus bisa dilakukan. Itu minimal yang perlu Anda kerjakan. Kita lihat lagi di slide berikutnya, kondisi perekonomian Aceh. Terus kondisi perekonomian Aceh hari ini yang paling besar kontribusi kepada PDB ya, pada pertumbuhan ekonomi kita itu masih di sektor pertanian ya. Artinya lapangan kerja di sektor pertanian ini relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Jadi perekonomian Aceh masih perekonomian yang berbasis agraris ya, pertanian. Itu distribusi penduduk bekerja di sektor pertanian itu sekitar 37%. Artinya hampir separuh ya, hampir separuh angkatan kerja Provinsi Aceh itu bekerjanya di sektor pertanian. Sementara di sektor industri itu masih sedikit ya, hanya 10%. Di sektor konstruksi 6%. Kalau kita urut lagi ke bawah di sektor keuangan, nah keuangan ya, mungkin kita semua ingin bekerja di sektor lembaga keuangan, itu hanya 0,56%. Nah, jadi adik-adik sekalian, problema ekonomi Aceh hari ini adalah sektor lapangan pekerjaan yang terbesar itu di sektor pertanian, akan tetapi pada saat yang sama penduduk miskin Aceh juga ya, kalau kita belah ya data statistik kita, itu paling banyak berada di pedesaan ya. Penduduk miskin di desa lebih besar daripada penduduk miskin di kota. Penduduk miskin di desa pekerjaannya apa? Pekerjaannya lebih banyak di sektor pertanian. Nah, jadi ini ada korelasinya. Nah, karena itu ke depan harapannya adalah Aceh mampu menciptakan entrepreneur baru ya. Karena pertanian kita hari ini kita hanya mampu menjual hasil alam saja. Kita jual, dibeli oleh orang, kebanyakannya dibawa ke Medan, ke Pulau Jawa, lalu di sana diolah. Setelah diolah baru kembali lagi ke Aceh dan kita beli. Jadi ekonomi kita hari ini adalah ekonomi yang kosong di tengah. Ekonomi primer pertanian, kemudian di pertengahan itu kosong, kemudian di tersier nanti dalam bentuk perdagangan itu marak kembali ya. Nah, pertengahan ini adalah pengolahan ya, pengolahan. Jadi sektor ekonomi kita kalau kita tidak mengolah sendiri hasil-hasil alam kita, maka kita tidak bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan tidak bisa berkontribusi kepada perekonomian kita. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini menjadi tantangan ya. Adik-adik yang sudah lulus dari FEBI seharusnya itu mampu berpikir kreatif ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan hasil alam kita? Kita bisa olah hasil alam kita menjadi apa? Nah, petani tidak bisa berpikir seperti itu karena petani skillnya adalah melakukan proses penanaman ya. Setelah ada hasil mereka jual. Nah, alumni FEBI harus bisa berpikir kreatif ya untuk menggerakkan sektor pengolahan. Kemudian adik-adik sekalian, ini yang coba kami bekali selama Anda di FEBI ya. Kami harapkan 4 tahun Anda di FEBI itu tidak sia-sia. Slide berikutnya, mudah-mudahan ini bisa skill-skill ini ada bersama Anda. Critical thinking, karena Anda ini adalah mahasiswa, mampu berpikir kritis, Anda bukan siswa. Kemudian creative thinking, nah creative thinking seperti tadi saya sampaikan ya, mampu melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk bisa kita tingkatkan nilainya. Kemudian problem solving ya, problem solving. Setelah Anda lulus di sini, Anda
bukan lagi mahasiswa yang hanya mengharapkan mana pekerjaan, tetapi mampu menciptakan, memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Jadi kita memberikan solusi. Kemudian communication. Nah ini adik-adik sekalian, berdasarkan wawancara, berdasarkan input-input yang kami terima dari stakeholder kita, masalah mahasiswa kita, lulusan kita adalah masalah komunikasi. Ketika diwawancara misalnya, nah ketika diwawancara, jika dibandingkan mahasiswa kita dengan mahasiswa yang dari luar itu, khususnya dari Pulau Jawa, mereka sangat terstruktur ketika diwawancarai. Nah, kan, tapi adik-adik kita mungkin skill kemampuan untuk berkomunikasi, untuk meyakinkan orang, nah ini masih perlu diasah ya. Kemudian ke depan kolaborasi juga sangat diharapkan. Nah untuk itu kami coba melakukan link and match menghubungkan universitas ataupun fakultas dengan industri. Universitas itu menyiapkan skill knowledge dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk kemampuan berinteraksi dalam bentuk membangun emosi, kemudian kemampuan untuk memberikan pendapat-pendapat. Nah itu cognitive skill ya. Nah industri mengharapkan adanya skill-skill tambahan yang juga harus dimiliki oleh para mahasiswa dan lulusan ketika mereka akan bekerja. Karena nanti ketika di dunia industri, di dunia pekerjaan, Anda tidak lagi dilihat berapa IPK Anda ya. Orang sudah tidak peduli lagi dengan IPK. Tapi yang dilihat adalah diri Anda, kemampuan Anda untuk menyampaikan pendapat, kemampuan Anda untuk berkomunikasi ya, kemampuan Anda untuk meyakinkan teman-teman sekerja Anda. Nah itu yang dilihat. Jadi ini adalah skill-skill sosial ya, skill-skill yang ada di industri. Nah adik-adik sekalian, demi terwujudnya itu maka harus ada koneksi ya, harus ada link antara dunia pendidikan dan dunia industri. Nah ini yang kita coba lakukan melalui kurikulum ya, melalui kita undang kita undang praktisi untuk menyampaikan kuliah umum melalui program magang ya. Adik-adik semua sudah melakukan magang. Nah itu menjadi meningkatkan nilai jual Anda. Melalui juga pihak industri kita minta juga untuk memberikan bantuan ya, kepada fakultas kita. Nah contohnya yang terbaru adalah kita minta Bank Aceh ya, untuk membangun laboratorium FEBI dan itu sudah terwujud. Kemudian BSI juga sudah memberikan bantuan untuk pengembangan PINBIS ya, Pusat Inkubasi Bisnis. Jadi ketika di FEBI hari ini sudah ada seperti itu. Kemudian dengan Tech Center ya, dengan Dirjen Pajak juga kita bekerja sama agar mahasiswa FEBI juga memiliki kemampuan untuk memahami pajak ya. Nah, dan sertifikasi berbagai kompetensi lainnya. Nah, adik-adik sekalian, harapannya adalah ini mitra yang sudah kita lakukan kerjasama. Ya, kita sudah menjalin hubungan dengan berbagai mitra di sini. Nah, harapannya adalah adik-adik mempunyai skill-skill tambahan, ya, mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas, sehingga ketika menjadi alumni nanti lebih bisa diserap ya, oleh industri. Ataupun kalau tidak diserap oleh industri, Anda sudah bisa memikirkan sendiri ya, secara kreatif kira-kira apa yang akan dilakukan. Berikutnya, ini menjadi tantangan kita adik-adik ya. Era industri 4.0 dan society 5.0. Ke depan tantangan kita adalah kita berkompetisi dengan bukan lagi dengan manusia. Kita berkompetisi dengan siapa? Dengan teknologi. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, hari ini sudah dilakukan oleh mesin, oleh teknologi. Akibatnya adalah banyak terjadi peralihan ya, tenaga kerja
pekerjaan-pekerjaan digantikan dengan artificial intelligence, AI. AI hari ini bisa melakukan apa saja, termasuk AI sudah bisa membuat skripsi. Tenaga kerja sudah beralih ya. Nah, jadi ini tantangan yang harus kita lalui. Artinya tidak bisa kita lawan ya. Proses ini akan terus berlanjut. Nah, karena itu daripada kita resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, kita harus bisa memanfaatkannya. Ya. Teknologi ini harus bisa kita manfaatkan untuk keperluan kita, ya. Untuk kebutuhan kita, untuk keuntungan kita. Nah, jadi ke depan ini yang menjadi catatan kita di tingkat fakultas, bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita nanti juga akrab ya dengan perkembangan yang terjadi di era industri 4.0 dan society 5.0. Terlepas apa yang terjadi, adik-adik sekalian, tidak lama lagi Anda akan dikukuhkan sebagai alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini 3 nilai dasar yang kami harapkan Anda pegang. Yang pertama, keislaman. Adik-adik semua harus sadar bahwa Anda adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri, UIN. Ketika Anda keluar, maka orang akan mengidentifikasi Anda sebagai alumni UIN. UIN itu Islam, Universitas Islam. Jadi nilai-nilai keislaman ini tidak bisa Anda lepaskan dan harus Anda pegang. Kemudian yang kedua, nilai dasar kita sebagai alumni FEBI adalah nilai kebangsaan, garis miring keacehan. Tidak lama lagi adik-adik, mungkin Anda akan bekerja di berbagai sektor. Anda juga mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Anda juga mungkin akan pergi ke luar negeri, kemana saja, tapi kami harapkan Anda tidak melupakan bangsa. Anda tidak melupakan daerah Aceh. Berbagai masalah yang kita hadapi di Aceh ini, Anda harus bisa memiliki kontribusi ya, untuk menyelesaikan permasalahan kita. Anda harus bisa memberikan kontribusi untuk memajukan Aceh. Dan yang ketiga adalah kearanirian. Anda adalah alumni UIN Araniri. Jangan lupakan jaket alma mater kita, jaket biru UIN Araniri. Kemanapun Anda pergi, Anda harus memiliki orientasi, ya. Bagaimana mengembangkan UIN Araniri ke depan. Bagaimana kita berkontribusi untuk membangun kampus tercinta. Bagaimana Anda berkontribusi untuk mahasiswa-mahasiswa, adik-adik Anda yang masih berkuliah di UIN Araniri. Terakhir adik-adik sekalian, kami ingin bacakan pantun. Dari Darussalam menuju Kedah. Singgah di Penayung membeli buah. Skripsi sudah, yudisium pun sudah. Kini saatnya abang datang ke rumah. Pergi ke kampus lewat Cot Iri. Di kantin mikro kita minum kopi. Selamat menjadi alumni FEBI. Terus berkontribusi untuk UIN Araniri. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pengukuhan yudisium Sarjana Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, gelombang 1 tahun 2020.